Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini, hari Selasa tanggal 26 April 2022, kita akan masuk ke dalam renungan malam. Dan karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mulai bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang memberikan pertolongan bagi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan jika malam hari ini kembali kami datang menghadap Engkau seraya bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu lah yang menuntun hidup kami dalam bimbingan Roh Kudus, dan dengan demikian kami boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau boleh memimpin kami Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami sekalian, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Ester pasal 8 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Hari ini saya memberi tema bagi kita sukacita, kegirangan, dan kehormatan. Bapak Ibu tentu mengenal dan tahu bahwa kitab Ester sesuai dengan namanya adalah kitab yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Ester yang boleh menjadi ratu Persia, menjadi istri seorang raja bernama Raja Ahasveros. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ester pasal 8 hari ini, di sini dikatakan setelah sekian lama bangsa Yahudi berada di dalam ketakutan, di dalam keadaan yang sangat genting, karena memang pada waktu itu seorang bernama Haman yang tidak menginginkan dan boleh dikatakan gila hormat, menginginkan kematian Mordekai. Tentu kita mengetahui Mordekai adalah paman, kita boleh dikatakan orang tua yang telah mengasuh Ratu Ester. Karena sebelum dia menjadi seorang ratu, Mordekai lah yang boleh mengajar dia dan memimpin dia. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ester di sini sebagai seorang yang mengasihi bangsanya, bangsa Yahudi, boleh diarahkan oleh seorang yang bernama Mordekai, yang adalah boleh dikatakan ayah angkatnya, dan dia di sini atas tentu boleh dengan pertolongan Allah melakukan segala rencana untuk penyelamatan bangsa Yahudi, karena pada waktu itu sebuah titah surat yang dimeteraikan oleh cincin raja, maka ada sebuah perintah yang mengatakan untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Tetapi setelah Ratu Ester mendapatkan kepercayaan dari raja, maka Ester menceritakan hal ihwalnya dalam hubungannya dengan Mordekai. Dan pada pasal ini dikatakan Mordekai masuk menghadap raja. Dan di sini raja mencabut cincin meterai yang diambil dari Haman, yang kemudian diserahkan kepada Mordekai, yang tadinya berada dalam keadaan yang menyedihkan, berubah menjadi sukacita. Dan setiap orang yang berjuang dalam mempertahankan hidupnya pastinya akan boleh mendapatkan sukacita ini dan rasa hormat dan kegirangan yang luar biasa, karena kita tahu sebagai orang-orang yang berdosa pun kita boleh mendapatkan sukacita, kegirangan, dan juga kehormatan, karena Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini pada ayat yang ke-12, pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasveros
pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, maka pesan itu dituliskan dan diundangkan di tiap-tiap daerah, diumumkan kepada segala bangsa-bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap untuk hari itu untuk melakukan pembalasan kepada musuhnya. Apa artinya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa setiap orang boleh mempertahankan nyawanya, bukan berarti membenarkan adanya pembunuhan, tetapi kita diberikan untuk menjaga diri kita. Sebisa mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dan karena ini adalah untuk mempertahankan hidup, maka Allah juga memberikan hikmat bagi setiap orang untuk boleh tetap di dalam keberadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat bagaimana kemudian Mordekai yang biasa duduk di pintu gerbang memakai kain yang lusuh dan sama sekali tidak dipandang orang. Pada ayat ini, pada pasal ini, tepatnya di ayat yang ke-15 katakan demikian. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah dan kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya orang-orang yang berada di dalam keadaan yang tidak baik, baik itu dalam pandangan manusia ataupun terlebih dalam pandangan Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang setia. Di dalam hal ini Mordekai percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang akan memberikan pelepasan, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan hidup yang bangsa Yahudi alami di kerajaan Persia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita juga melihat bagaimana ada sebuah kain ungu, kain lenan, tajuk emas. Ini adalah sebuah gambaran seorang bangsawan yang menerima kehormatan. Jadi yang tadinya direndahkan, yang tadinya tidak dipandang, akhirnya boleh mendapatkan kehormatan. Itulah yang boleh dialami Mordekai pada akhirnya, dan orang-orang boleh menyambut dia dengan tembik sorak. Tuhan Yesus juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia tidak dipandang, dia tidak dihormati, karena dia ingin memberikan kehormatan itu bagi kita, anak-anak Allah. Dia rela dihina, dia rela mati di kayu salib seperti yang dialami oleh Haman, orang yang jahat itu. Dia disulahkan, dia tergantung di sana, dia mengalami penghukuman itu karena dosanya. Itulah Haman. Tetapi Tuhan Yesus menerima salib, menerima penghinaan karena dia mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia hidup, dia sudah bangkit, dia ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya setiap orang yang boleh mengandalkan kuasa Allah dalam kehidupannya, seperti apa yang boleh dialami oleh bangsa Yahudi, sukacita, kegirangan, dan kemenangan, itulah yang akan mengikuti setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa Yesus Kristus telah memberikan itu bagi kita semua. Ada sukacita, ada kegirangan, dan kehormatan. Biarlah di dalam kehidupan kita yang masih terus berjalan ini, kita boleh mengandalkan Allah. Kita yakin bahwa Tuhan sendiri akan menopang kehidupan kita. Bersyukur Allah memberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang percaya. Demikianlah untuk firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Kiranya Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh mengimani firman ini
dan dengan demikian menjalankan hidup di dalam rencana Allah. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami pertolongan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup kami, Engkau selalu ikut campur di dalamnya. Terima kasih kami juga melihat melalui firman-Mu hari ini, pergumulan yang dialami oleh bangsa Yahudi berakhir di dalam kesukacitaan, kegirangan, dan kehormatan. Demikianlah kami juga sebagai anak-anak-Mu hidup bagi Engkau dan percaya Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk boleh menjalankan kehidupan ini di dalam rencana-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, berjalanlah bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.